tidak ke situ. Oleh karena itu maka sesuai dengan arahan Bapak Presiden, mall pelayanan publik kita sekarang arahnya ke mall digital. Jadi MPP digital ini sekarang terus kita dorong sehingga beberapa urusan ini sebagian sudah kita beresin dengan teknologi, dengan HP misalnya. Alhamdulillah, pemerintah turunkan surat sakti. Tenaga honorer jadi PNS. Simak ulasannya. Pengangkatan tenaga honorer jadi ASN PPPK merupakan harapan besar bagi honorer. Hal ini lantaran, banyaknya honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun dan sampai sekarang belum ada kejelasan pengangkatan mereka menjadi ASN. Selain itu, di era sekarang para honorer yang sudah berumur harus berhadapan dengan para lulusan baru. Halo sahabat YouTube semua. Bertemu lagi dengan Sugimin Channel. Kali ini admin menginformasikan terkait Alhamdulillah, pemerintah turunkan surat sakti. Tenaga honorer jadi PNS. Simak ulasannya. Informasi ini admin kutip dari media online. Sebelum ke informasinya, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe. Supaya Bapak Ibu dapat informasi terbaru dari admin. Berikut informasinya. Alhamdulillah, pemerintah turunkan surat sakti. Tenaga honorer jadi PNS. Simak ulasannya. Pengangkatan tenaga honorer jadi ASN PPPK merupakan harapan besar bagi honorer. Hal ini lantaran, banyaknya honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun dan sampai sekarang belum ada kejelasan pengangkatan mereka menjadi ASN. Selain itu, di era sekarang para honorer yang sudah berumur harus berhadapan dengan para lulusan baru. Ditambah dengan perkembangan teknologi yang membuat para honorer yang sudah berumur, membuat mereka sulit untuk bersaing. Oleh sebab itu harapan besar tenaga honorer di bawah kepemimpinan Jokowi untuk mereka diangkat menjadi ASN PPPK. Pasalnya sejak 2018 Presiden Jokowi sudah menerbitkan 2 surat atau PP persetujuan pengangkatan honorer jadi PPPK. PPPK merupakan kepanjangan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang haknya sama dengan PNS. Seleksi PPPK akan dibuka kembali tahun 2023 tepat pada Juni 2023 berbarengan dengan penerimaan seleksi CPNS. Jadi dipastikan seleksi CAS PPPK dan CPNS berlangsung bersamaan tahun 2023 ini, tepat di kuartal 2. Pada tahun 2020 lalu Perpres No. 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK telah terbit. Penantian panjang peserta tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, tahap I yang dinyatakan lulus pada April 2019 akhirnya terjawab. Mendengar kabar tersebut Senator Evi Zainal Abidin, anggota Komite 3 DPD RI, ucapkan syukur dan sangat berantusias dengan kabar di atas. Alhamdulillah, pecah telur sudah. Sekian lama nasib honorer K2 baik para guru, tenaga kesehatan dan penyuluh digantung tanpa kejelasan, kini terbit matahari harapan, tutur Evi Zainal dengan menghela nafas lega, dilansir dari laman DPR. Dirinya berharap dengan agar BKN tidak membutuhkan waktu lama memproses NIK PPPK dikarenakan telah terbitnya Perpres Nomor 98 Tahun 2020. Sehingga dengan begitu pemerintah akan lebih cepat menerbitkan SK PPPK dan gaji perdana mereka dapat cair tahun ini juga. Kebanyakan dari mereka yang lulus tes tahap I telah mengabdi lebih dari 15 tahun, bahkan di atas 20 tahun, jadi menurutnya tak ada alasan untuk menunda lebih lama lagi, jelas Evi.
Evi juga berharap dengan disetujui peraturan ini tidak lagi muncul polemik baru. Karena seperti yang diketahuinya dalam tahap ini BKN hanya memproses NIP PPPK yang diusulkan oleh instansi terkait saja, baik di pusat maupun daerah. Jadi sepertinya yang sudah lulus PPPK tahap I tidak secara otomatis akan menerima NIK. Persoalan ini perlu dipertegas duduk persoalannya, jangan sampai berpotensi memunculkan polemik baru. Rekrutmen PPPK tahap 1 dari jalur honorer K2 rata-rata telah berusia di atas 35 tahun. Dari sekian banyak ada sekitar 51.000 tenaga honorer K2 yang dinyatakan lulus, dengan rincian sebagai berikut: tenaga guru sebanyak 34.954 orang, tenaga kesehatan 1.792 orang, dan tenaga penyuluh pertanian 11.670 orang. Dengan berlakunya PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK yang merupakan turunan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ASN, menyimpul bahwa status kepegawaian pada instansi pemerintah hanya dua, yaitu PNS dan PPPK. Senator Jawa Timur ini mengingatkan bahwa salah satu bagian kecil penyelesaian honorer K2 sudah mendapat titik terang saat ini. Selanjutnya nasib status honorer K2 dan non-K2 wajib diperjuangkan, diselesaikan dan dikawal. Pendaftaran CPNS 2023 dibuka Juni, namun tahapan akan dimulai pada April 2023. Untuk kamu yang mau mendaftar CPNS 2023, harus tahu apa saja formasi CPNS 2023 yang dibutuhkan. Salah satunya, sebelum melakukan pendaftaran CPNS 2023, kamu harus tahu lulusan apa yang dibutuhkan. Sementara itu belum ada keterangan resmi kembali mengenai PP yang diterbitkan Jokowi itu apakah masih berlaku 2023 atau sudah tidak. Nah, begitulah informasi terbaru dari admin terkait. Alhamdulillah, pemerintah turunkan surat sakti. Tenaga honorer jadi PNS. Simak ulasannya. Semoga informasi ini berguna bagi Bapak Ibu semua. Bagaimana komentar Bapak Ibu semuanya? Tulis di kolom komentar.